Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Bambang UMY. Saya adalah alumni FKUGM 85 yang beken disebut dengan Delima ya. Selamat berjumpa juga dengan rekan-rekan Delima di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin melaksanakan tugas dari panitia bersama kita Delima, yaitu kegiatan pengabdian Dr. Delima alumni FKUGM Angkatan 85 di seluruh Indonesia. Saya kali ini akan menyampaikan bagaimana kita bisa mengirim berita, mengirim undangan terbuka, atau artikel ringan di dalam sebuah media massa digital. Ya, jadi kali ini saya akan mengambil topik tentang itu ya, sederhana aja, bagaimana kita mencoba untuk membagikan tulisan kita di dalam media digital. Kita bisa melaporkan seminar yang ada pagi ini untuk terbit pagi ini juga. Kita bahkan bisa membuat undangan untuk seminar yang akan berlangsung sepekan lagi misalnya. Jadi bisa berita itu bisa rencana, ya, bisa laporan yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi on the spot. Kita ikut seminar sambil membuat laporan, kemudian langsung send, bisa publish. Kita membuat undangan terbuka, bisa. Kita mau mengadakan seminar untuk awam, tanggal sekian, temanya sekian. Silakan hadiri yuk. Nah, itu kan undangan terbuka sebenarnya. Ya, biasanya sih untuk yang tidak berbayar. Kalau berbayar sebaiknya tidak seperti itu caranya. Kemudian bisa juga kita buat berupa artikel singkat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa contoh tulisan saya yang ada di kumparan.com ini. Ya, misalnya nomor 1, wali santri ikuti edukasi gizi dan dorong santri ikuti pemeriksaan kesehatan. Ini pasti sebuah berita ya. Dr. Tunjung Wibowo terpilih sebagai ketua IDAIDY, ini berita. Ya, dan seterusnya ini masih berita semua. Kasur di Gupitus dan paket kesehatan untuk warga terdampak erupsi Semeru, ini masih berita juga ya. Kemudian di sebelah kanan kita lihat nomor 2, kita lihat bedanya. Diet rendah glikemik, solusi gagal diet dan kendalikan gula darah. Ini adalah sebuah artikel singkat ya, artikel singkat. Nah, jadi ini hal yang berbeda. Saya juga pernah menulis yang berupa undangan ya. Jadi undangan untuk mengikuti seminar kesehatan awam tentang obesitas, penyakit THT, dan vaksinasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Oh ya, bagi yang belum menonton videonya, rekaman-rekaman seminar kesehatan awam maupun seminar kesehatan untuk dokter ada di YouTube Delima Kagamadok. Silakan meluncur ke sana. Ada satu sih tanya jawab yang ada di dalam YouTube saya ini, Dr. Bambang UMY. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk memulai menulis di dalam kumparan.com. Jadi kumparan.com itu salah satu saja ya di antara media digital yang saya pilih karena saya sudah punya pengalaman. Sudah ada 16 publikasi kecil ya, silahkan. Bisa juga ada di IDN Times dan sebagainya, silahkan. Masing-masing punya ciri sendiri ya. Pertama, kalau kita mau buat tulisan ke sini, kita tentu harus membuat akun dulu, lalu lengkapi profil kita, ada foto, ada macam-macam ya, alamat email, nomor telepon lebih bagus dicantumkan. Nanti setelah itu kita baru menulis ya, kalau di sini di kumparan itu nanti ada paling pojok kanan nanti ada create story,
membuat tulisan yang bahasa Indonesia ada. Kadang versinya keluar Indonesia, kadang Inggris begini saya tidak tahu ya. Tadi biasanya tulisannya membuat tulisan ya. Sesuai ini gambar saya kalau sudah ada gambarnya. Ini karena belum ada gambarnya. Ini saya sengaja pakai akun yang belum ada ininya. Apa namanya? Saya memakai Google Chrome yang belum ada akunnya sengaja karena kita baru mau buat akun kan ceritanya ya. Nah, di sini belum kelihatan, nanti di sini foto kita akan kelihatan di sini nih. Ini notifikasi seperti biasa. Lalu ini sebenarnya adalah saluran-saluran atau channel yang akan kita masuki. Untuk pemula nanti kita akan masuk ke news ya, news. Jadi nanti ketika di sini ada pilihan sebelah kanan topik, nanti topiknya channelnya adalah news. Nah, setelah akun profil berhasil dibuat ya, baru kita kemudian ya kita cek lagi, klik icon profil kita udah lengkap belum. Kalau udah lengkap baru kita membuat tulisan. Dan tolong diingat Bapak Ibu, saudara sekalian, membuat tulisan ini itu harus menggunakan komputer desktop. Ya, atau laptop bisa mestinya ya. Tapi maksud saya bukan di HP. Bukan di HP ya. Jadi silakan dipraktekkan bukan di HP. Nah, setelah kita menulis, jangan lupa kira-kira 2-3 jam kemudian kita cek notifikasi. Ya, cek notifikasi. Nanti akan kita lihat, diklik di aktivitas, klik aktivitas nanti akan terlihat paling bawah nih misalnya. Konten kamu milad ke-41 UMY luncurkan aplikasi pembelajaran Al-Quran, ditolak, perbaiki sekarang. Kita perbaiki. Saya perbaiki lagi hanya 10 menit ya. Saya kirim lagi. Saya cek lagi 1 jam lagi, sudah ditolak lagi nih. Konten kamu ditolak, perbaiki sekarang. Nah, baru kemudian setelah saya perbaiki lagi, saya submit lagi, kemudian ada notifikasi lagi, selamat konten kamu milad ke-41 UMY luncurkan aplikasi pembelajaran Al-Quran berhasil dipublish. Nah, ini kita senang kalau sudah gini ya, alhamdulillah gitu. Jadi kadang-kadang nggak usah baper, kadang-kadang kita harus 4-5 kali perbaiki baru dimuat. Dan sebabnya kadang-kadang sederhana, kita lupa menulis keterangan gambar misalnya, itu kita ditolak. Nanti saya bagian belakang kita akan bicara mengapa tulisan kita ditolak di situ, dan pasti ada notifikasinya. Baik, jadi begini, kalau kita membuka kumparan.com, kita masuk ke bagian kanan ya, nanti mulai menulis ya, itu nanti kita klik, nanti akan muncul tampilannya lebih kurang seperti ini. Sebelah kiri itu akan ada kolom untuk judul dan di bawahnya tentu untuk tulisannya. Tulisannya itu biasanya saya sarankan untuk pemula itu antara 3 atau 4 paragraf. Nah, ada gambar yang bisa kita sisipkan, nanti ada ikonnya di atas, sisipkan gambar. Jangan lupa yang penting gambar itu di bawah judul, jangan keliru di atas judul ya. Sertakan subjudul jika perlu dan biasanya ini lebih bagus ya. Kemudian siapkan gambarnya yang landscape ya, 6x9 itu lebih disukai oleh kumparan. Tulisan pertama, tulisan itu paragraf 1 itu isinya adalah rangkuman. Jadi inti berita, ada 5W 1H-nya. Jadi andai kata orang tidak membaca ke paragraf 2 dan 3, orang sudah cukup terbaca di situ gitu. Nah, penjelasannya baru di paragraf 2 atau 2 dan 3. Penjelasan dari paragraf 1 itu. Nah, itu akan mendapatkan info lebih lengkap. Paragraf keempat biasanya untuk penutup. Ya, penutup biasanya disertai dengan kutipan oleh tokoh yang terkait dengan berita itu. Misalnya sumber informasi kita, ketua panitia atau dekan dan sebagainya yang kita cantumkan di situ. Atau kita sendiri, kita sebagai penulis sekaligus sebagai sumber informasi ya, kita memberitakan tentang kegiatan kita boleh-boleh saja.
Di situ kita kutipkan. Nah, sebelah kanan itu ada bagian-bagian seperti ini. Lihat sebelah kanan, monggo diperhatikan. Sebelah kanan itu ada di sini ada keterangan description. Lalu ada summary sosial, ada channel dan topik, terus di bawah lokasi dan sebagainya ya. Nah, summary sosial itu isinya adalah secara keseluruhan resume secara keseluruhan 4 paragraf. Sehingga di sini summary sosial itu isinya adalah judul kopas taruh sini plus masing-masing inti dari paragraf 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu summary sosial. Sedangkan di description di atas itu kita ceritakan yang mau kita tulis ini apa. Misalnya kita tulis adalah berita menarik tentang pelaksanaan turnamen futsal JSIT se-DIY. Misalnya seperti itu, kurang panjang tambahkan lagi. Misalnya kita jelaskan BSMI bertindak sebagai apa, atau Bupati sumbangkan apa gitu misalnya. Nah, jadi di situ ringkas dengan bahasa yang sangat dimengerti ya. Jadi misalnya tadi bisa juga begini tulisannya. Cerita kemeriahan peringatan Dies Natalis UGM 2022 dengan rangkaian kegiatan berupa seminar kesehatan, seminar awam, temu alumni, bla 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 bla. Nah, itu description secara umum ya. Ya, saya kira begitu. Itu topiknya. Kemudian di channel tadi kita isi news, kita pilih news ya, berita ya. Lalu topik itu kalau tadi tentang kampus ya kita tulisnya kampus ya, nanti ada pilihannya di situ. Kalau kita tentang sains itu sains, tulis aja. Dulu awal-awal saya kok di topik itu sering nggak ada pilihan ya, hanya ada COVID ya. Saya nggak usah pilih dan dipublish ternyata, walaupun tidak menulis tentang topik di situ. Nah, ini contoh publikasi yang saya cantumkan kembali ya. Ini yang nomor 1, berita kampus ya, Milad ke-41, UMY luncurkan aplikasi pembelajaran Al-Quran. Ini sekaligus ingat beberapa kasus mengapa saya ditolak. Ya, judul ini saya pernah nulis ini, judulnya huruf besar semua, salah, ditolak. Lalu kata Al-Quran misalnya, ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau apa yang berlaku sekarang namanya apa itu memang seperti ini tulisannya. Jadi Al-Quran tuh Q-nya bukan besar. Ya, sebelumnya saya nulis pakai huruf Q besar itu pun ditolak. Nah, itu contohnya ya. Kemudian berikutnya kasur Dekopitus dan paket kesehatan untuk warga terdampak erupsi Semeru. Ya, ini di bawah judul masing-masing ada gambar yang saya cantumkan. Judul gambar bisa berupa foto seperti ini, bisa juga ini cuma virtual background pun saya kutip gitu, karena ini ceritanya memang ada refleksi, malam refleksi. Nah, ini virtual backgroundnya. Kadang-kadang saya cantumkan juga gambar dari Zoom ya, Zoom apa namanya screenshotnya Zoom ya, itu juga bisa. Yang penting ukurannya seperti ini, landscape ya, lebih kurang 6x9. Berikutnya, deteksi masalah kesehatan remaja, UMY adakan pengabdian dosen di Pondok Binbas. Ya, judul itu kalau judul berita itu begini, tidak selalu urutan apa namanya urutan SPOK, tapi yang penting kita jangan menyalahi ejaan, jangan tipe gitu. Tipe kesalahan penulisan itu sering menjadi alasan penolakan tulisan. Ya, kita lihat di sini
edukasi santri putri dilakukan Rabu dalam kurung 12 Januari. Jadi penulisan tanggal cukup seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tanggalnya dalam kurung aja. Nah, lalu saya contohkan gambar yang ini. Saya memilih gambar ini karena apa? Karena ini adalah berita tentang Binbas santri putri, sehingga sengaja saya ambil gambar yang dari jauh. Jadi tidak nampak detail wajah orang per orang ya, karena mereka juga sebenarnya ingin menutup itu. Nah, karenanya saya memilih yang jauh dan memang tidak nampak detail orang per orang. Pengisinya pas menghadap audiens sana, jadi tidak kelihatan pengisinya wajahnya gitu. Jadi ini seperti itu. Ini etika saja untuk saya ya. Lalu di bawahnya jangan lupa diberi ini apa namanya? Gambar, keterangan gambar ya. Keterangan gambar seperti itu. Ada keterangan di situ edukasi gizi dan kesehatan remaja di Pondok Pesantren Putri Binbas Piungan Bantul Rebo 12 Januari oleh tim FKIK UMY. Nah, seperti itu. Jadi ada keterangan titel dari gambar ini kalau kita lupa juga menjadi penyebab penolakan. Sederhana. Kadang-kadang kita lupa hanya karena lupa. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita rajin ngecek ke notifikasi. Nah, ini supaya lebih jelas kira-kira seperti apa sih isi dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Saya contohkan sengaja ini paragraf utuh, jadi ini seperti koran ya, memang ini tujuannya untuk itu. Beritanya ini adalah berita seminar ya, maka ada ringkasan seminarnya. Seminar kesehatan populer. 1 dari 12 orang tak menyadari dirinya diabetesi. Nah, judulnya kita buat agak menarik. Oh, ternyata banyak orang yang tidak menyadari dirinya diabetesi gitu ya. Nah, paragraf 1 kita lihat yang merah-merahnya adalah inti dari berita ya. Alumni FKUGM Angkatan 85 adakan seminar kesehatan populer tentang diabetes dan komplikasinya pada sistem saraf. Nah, ya kan. Lalu seminar ini daring gitu. Nah, ini how-nya 5W 1H kan how-nya udah jelas. Kapannya ini hari Minggu tanggal 20 ya. Dan kita infokan juga melalui media Zoom dan channel YouTube Delima Kakak Mendok. Itu tujuannya juga kita agar pembaca ini bisa melacak ke channel YouTube-nya karena Zoom-nya udah lewat. Ini kan berita, bukan undangan tapi berita sudah lewat. Berarti mereka bisa mengikuti lewat channel YouTube Delima Kakak Mendok. Lalu dalam rangka apa? Peringatan Dies Natalis ini ke-76. Siapa yang dihadirkan? Ada Dr. Suwarnadi, Dr. Niken, Dr. Endang Widyastuti. Ya, jadi begitu. Lalu di paragraf 2-nya kita kutip sedikit yang menarik dari masing-masing pembicara. Di paragraf 2 ada Dr. Suwarnadi. Paragraf 3 dari Dr. Niken. Sudah 2 bicara terwakili di 2 paragraf ini. Lalu yang ketiga, pada paragraf 4 yang merupakan penutup, saya isi dengan bagaimana kedua pembicara menekankan pentingnya upaya preventif, baik primer maupun sekunder dan tersier. Dan itu sejalan dengan sambutan Dekan FKIK UGM, Profesor Ova Emilia, dalam sambutannya, titik. Nah, ini selesai. Ini sebagai penurunan klimaks menutup cerita. Nah, dengan demikian maka info kita sudah cukup lengkap. Nah, saya akan menyampaikan penyebab tulisan ditolak. Ya, penyebab tulisan ditolak ini sering ditanyakan juga oleh teman-teman. Jadi begini, ini pun video ini saya buat juga karena ada beberapa permintaan dari teman. Ya. Jadi minta dong pengalamannya bagaimana cara nulis di kumparan. Juga
penyebab kalau ditolak itu apa aja. Nah, ini saya buat ringkasan seperti ini. Apa penyebabnya tulisan kita ditolak? Tetapi sekali lagi nggak usah baper, tenang saja. Alasan di tulisan kita ditolak selalu disertakan kok oleh publishernya ya. Perhatikan aja, koreksi, submit ulang, lalu cek lagi notifikasi, kalau ditolak lagi, koreksi lagi, submit ulang lagi itu. Pokoknya 2 jam setelah kita nulis, kita cek di notifikasi sudah ada belum tanggapan. Kalau masih awal, biasa ditolak sampai 5 kali nggak apa-apa. Itu hal biasa, kita semua ngalami lah. Ya, alasannya diantaranya adalah satu, kurang naratif. Nah, jadi kadang-kadang kurang bercerita, kurang mengalir ceritanya. Nah, maka ingat bahwa kumparan ini gayanya adalah gaya storytelling. Seperti kita bercerita. Bebas saja kita bercerita ya, asal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, kadang-kadang saya harus menghilangkan beberapa gelar, karena gelar itu kadang-kadang singkatan, banyak singkatan dianggap sebagai typo. Yang nomor 2 nih, typo. Typo ini juga menjadi penyebab mengapa ditolak ya. Lalu ada singkatan yang dianggap typo ya, singkatan, akronim atau apa yang kadang dianggap sebagai typo. Tidak ada keterangan gambar tadi ya. Lalu letak gambar. Letak gambar saya tidak tahu persis. Kadang di agak bawah juga bisa masuk. Tapi kemarin ada juga ditolak karena alasan gambar seolah-olah terlalu di bawah. Keterangannya gini keterangannya. Letakkan gambar di bawah judul. Oh, ternyata begitu. Oke, saya berikan. Ternyata dimuat gitu. Jadi sudah, yang penting kita ikuti aja masukan. Mungkin setiap tulisan kita itu letak gambarnya akan berbeda-beda, nilai seninya menurut penerbit. Jadi kita ikuti aja. Suruh taruh di atas, di bawah judul ya, kita tinggal kita pindah aja gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit storytelling saya tentang kumparan ini bisa dipahami. Maksud saya, gaya saya ya sekedar seperti ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya apa yang saya alami ketika menulis informasi di kumparan.com. Setelah ini nanti saya akan membuka diskusi melalui Zoom secara interaktif ya. Besok pagi hari Kamis jam 8 pagi ya sampai 8.40. Jadi jangan kemana-mana. Bagi teman-teman yang mau diskusi, kita akan lanjutkan dengan pertemuan Zoom secara langsung. Yang ini sengaja dibuat dalam bentuk rekaman supaya dapat diikuti oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai sore dan malam hari ini sampai dengan besok pagi sebelum kita ketemu lewat Zoom secara interaktif. Selamat menyimak, selamat mencoba, maju terus, pantang mundur. Informasi kita, berita kita, cerita kita, artikel kita, insya Allah akan dipublikasikan di kumparan.com. Nah, gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Salim Assegaf Al-Jufri pernah mengatakan dalam sebuah seminar, sukses adalah kepastian. Seperti pastinya
Kalau pulpen saya jatuhkan, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan sekali, pasti jatuh. Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh. 100 kali, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan 1.000.000 kali, pasti jatuh. Kalimatnya tidak menggunakan kata insya Allah, karena jatuh adalah kepastian, dan jatuhnya adalah kehendak Allah, kecuali Allah menghendaki lain. Sukses adalah kepastian. Siapapun Anda, maka pasti Anda akan sukses. Masalahnya hanyalah seberapa lama Anda akan sukses. Pulpen itu pasti jatuh. Maka ada 2 rumus agar pulpen itu jatuh. Yang pertama, Anda harus action. Anda harus bergerak melepaskan pulpen itu dari tangan Anda. Banyak orang yang ingin sukses tapi dia tidak pernah action. Banyak orang yang ingin mendapatkan keinginannya tapi dia tidak pernah berbuat. Kedua, Anda harus sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh. Banyak orang berbuat tapi dia tidak sabar. 50% kegagalan adalah karena mereka tidak mau action.